Kasus prostitusi anak di Surabaya, Jawa Timur ternyata menggunakan modus penawaran sewa rumah kos di media sosial. Dalam video penggerebekan terungkap para gadis di bawah umur yang sudah dipesan oleh pelanggan melalui media sosial sudah menunggu di kamar-kamar kos milik tersangka. Inilah video penggerebekan yang dilakukan oleh Subdit Siber Ditreskrim Polda Jawa Timur di rumah kos milik tersangka OS di Mojokerto, Jawa Timur. Rumah kos tersebut digunakan tersangka untuk praktek prostitusi yang melibatkan 36 anak di bawah umur. Dalam penggerebekan tersebut, tampak para anak di bawah umur berada di dalam kamar kos dan tengah menunggu para pelanggannya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, modus kejahatan prostitusi online dengan melibatkan anak di bawah umur ini sudah dilakukan tersangka OS sejak 2 tahun lalu dan menggunakan media sosial dengan kode-kode tertentu. Dengan WP-nya atau enggak gitu. Kalau mau dengan WP nanti dikasih nomor telepon untuk ditawarkan WP-nya yang mau seperti apa gitu. Nah, setelah setuju, misalkan mau anak SMP atau SMA, nanti dari resellernya inilah yang kontak ke OS itu. Jadi OS yang memutuskan siapa yang akan menjadi temannya kliennya itu. Sementara itu tersangka mengaku jika para wanita itu yang mendatangi dirinya untuk dibantu dipromosikan melalui media sosial. Dari hasil transaksi tersangka mendapatkan setengah bagian dari harga yang sudah disepakati. Kadang mereka datang sendiri, setelah saya menawarkan ini, tapi memang betul sudah jadi WP. Tapi ada yang mencari, Mas? Tidak ada yang baru. Tidak ada. Mas, apa mereka spesialis di bawah umur, Mas? Ya, rata-rata sekolah. Sekolah rata-rata mereka ya? Aktif atau gimana sekolahnya? Aktif sekolahnya. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus meringkuk di sel tahanan Polda Jawa Timur. Sementara para korban diberi pembinaan untuk memulihkan mental mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One, mengabarkan. Terbongkarnya sindikat prostitusi online yang berkedok sebagai penyewa kos harian, pelaku menawarkan sejumlah anak di bawah umur untuk melayani sejumlah pria mulai dari usia 14 hingga 16 tahun. Untuk mengetahui terbongkarnya kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Zulham Effendi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Selamat siang, Pak Zulham Effendi. Selamat siang, Mbak Putri. Iya, Pak Wadir, bisa dijelaskan mungkin ini kan ada pekerja seks di bawah umur, ada resellernya juga. Ini tugas mereka ini apa aja, Pak? Ya, baik. Dapat saya jelaskan di sini terkait dengan tugas reseller. Ya, kita ada data ada 6 orang reseller dari 11 orang, namun 5 tidak aktif. Tugasnya adalah untuk mencari pelanggan, kemudian dari hasil pencarian itu apabila ada kesepakatan harga mereka mendapatkan komisi dari hasil penjualan antara pelanggan dengan korban. Jadi seperti itu tugasnya reseller, Mbak. Iya, tapi reseller ini belum tentu bekerja juga sebagai pekerja seks atau juga termasuk bisa jadi pekerja seks bisa juga menjadi reseller atau bagaimana ini? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, reseller ini masih sebatas tugasnya sebagai mencari korban. Jadi apabila korban sudah ditemukan, kemudian disambungkan dengan OS atau tersangka, kemudian mereka begitu deal harga, mereka mendapatkan bagian dari harga yang disepakati. Baik, kemudian cara tersangka menyuruh para reseller ini bekerja seperti apa dan seberapa besar sih komisi yang didapat baik pekerja seksnya maupun juga resellernya ini? Jadi reseller dengan tersangka begitu mendapatkan komisi kurang lebih 50%, kemudian dari reseller maupun tersangka membagi dua hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara korban maupun pelaku. Iya, lalu jadi mereka belum dari hasil pemeriksaan kita, ya. Iya, Pak, dilanjutkan. Ya, dari hasil pemeriksaan kita untuk tindak lanjut kita akan melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap 6 orang reseller ini. Kemudian
Apakah di antara reseller ini juga melakukan hal yang sama dengan korban? Kita masih akan dalami sampai dengan saat ini. Baik, nah Olan Suryono ya Pak, pelaku ini memasang daftar harga tiket wisata Rumah Nobita. Paket-paket namanya pun unik-unik nih tampaknya. Ada tiket Doraemon, kemudian ada tiket Nobita, tiket Suzuka maksud kami dan lain-lainnya. Ini bisa dijelaskan maksud dari tiket-tiket ini apakah seperti paket harga atau bagaimana ini? Oke, terkait dengan hal itu, jadi memang si tersangka ini punya hobi terhadap Doraemon. Jadi dia memberikan tiket Doraemon itu hanya masalah waktu, Mbak. Doraemon itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 13.00. Kemudian Nobita dari jam 13.00 sampai dengan jam 18.00. Kemudian tiket Suzuka dari pukul 16.00 sampai 23.00. Dan tiket Soneo dari 23.00 sampai 04.00. Ada lagi tiket Giant yaitu 12 jam. Kemudian tiket Dorami itu 10 jam. Ada juga tiket Jaiko itu 8 jam dan tiket Dekisugi itu 7 jam. Jadi karena memang si tersangka ini terobsesi dengan Doraemon dan dia menyukai kartun Doraemon, dia memberikan nama-nama tiket ini sesuai dengan waktu dan lamanya orang itu bisa menempati kosan tersebut. Demikian, Mbak. Ya, ini jadi seperti kode atau sandi-sandi tertentu yang digunakan untuk memesan begitu ya Pak ya. Lalu apa profesi pelaku sebelumnya selama ini? Kalau prosesi pelaku itu adalah penjaga atau karyawan swasta sekaligus penjaga di kos-kosan. Jadi ada 5 kamar kos, 1 ditempati oleh pelaku, sedangkan 4 itu dijajakan untuk kelasan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, Mbak. Iya, lalu para korban di bawah umur ini dari hasil pemeriksaan ada paksaan nggak sih Pak dari pelakunya sendiri? Dari hasil pemeriksaan itu korban dari peran serta reseller sehingga menyetujui dan menyepakati apa yang sudah disampaikan pelaku sehingga terjadi transaksi. Dari hasil itu pelaku dan reseller mendapatkan bagian. Jadi dari hasil pemeriksaan mereka juga ya menginginkan kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak AKBP Zulham Effendi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.